Disabilitas Katolik. Menyembahmu, satu hati berseru, membawa negeri kami. Mohon belas kasih-Mu, kami datang sujud di hadapan-Mu, merendahkan diri, membawa bangsaku. Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan, lawat Indonesia dengan kasih-Mu. Tuhan curahkan hujan pertobatan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kami datang menyembah-Mu, satu hati berseru, membawa negeri kami. Mohon belas kasih-Mu, kami datang sujud di hadapan-Mu, merendahkan diri, membawa bangsaku. Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan, lawat Indonesia dengan kasih-Mu. Tuhan curahkan hujan pertobatan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kami berseru, ucapkan berkat, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kami sehati lepaskan berkat, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan, lawat Indonesia dengan kasih-Mu. Tuhan curahkan
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Shalom sahabat di sisi yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh damai sejahtera dan selalu diberkati oleh Allah. Dan dalam semarak kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 ini, semoga kita semua dapat semakin bersyukur dengan negara kita, bangsa Indonesia yang kita cintai. Berjumpa lagi dalam program Deus Vult, Tuhan berkehendak, hanya di Sisi Radio, suara inspirasi tanpa batas. Hari ini edisi 17 Agustus 2025 bersama saya Hendri Buana dari Paroki Hati Kudus Keramat Jakarta. Dan bersama sahabat disabilitas Katolik dari seluruh Indonesia akan menemani sahabat di Sisi dengan konten-konten yang telah kami persiapkan. Kiranya apa yang telah kami persiapkan ini dapat semakin mempersatukan iman kita sebagai warga gereja Katolik dan warga negara Indonesia, sehingga kita menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Sahabat di Sisi yang dikasihi Tuhan, tepat 80 tahun yang lalu, pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, yang berarti secara resmi terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sahabat di Sisi tahukah, ketika suatu negara terbentuk, negara itu tidak hanya harus memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat, tetapi negara itu hendaknya mendapatkan pengakuan dari negara lain tentang kedaulatannya. Dan di dalam sejarah tercatat bahwa negara Vatikan yang merupakan pusat gereja Katolik merupakan negara Eropa pertama yang mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini resmi pada tanggal 6 Juli tahun 1947 dengan terbentuklah delegasi apostolik dengan perwakilan resminya yaitu Monsinyur George Mary Joseph. Pengakuan dari Vatikan untuk Indonesia ini tidak terlepas dari peran Monsinyur Albertus Soegijjo Pranata yang merupakan uskup pribumi pertama di Indonesia. Untuk profil dan peran lengkap dari Monsinyur Albertus Soegijjo Pranata ini akan dibahas di dalam segmen Serikat Serba-Serbi Katolik. So, sahabat di Sisi, tetap stay tune dalam program Deus Vult edisi 17 Agustus 2025. Sesaat lagi sahabat di Sisi yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Jose dari Gereja Santo Laurentius, Paroki Alam Sutra, Tangerang, yang akan membacakan surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17. Kemudian kita akan mendengarkan Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21 yang akan dibacakan oleh Andrew Nathanael dari Gereja Santo Yosef, Matraman, Jakarta. Kemudian kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Vincentius Hufang dari Gereja Hati Kudus Yesus, Mangkupalas, Samarinda, Kalimantan Timur. Sahabat di Sisi yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan dan nasional pertama Rasul Petrus Samdana Sadonato Natetasi demi anak tunduknya kepada semua manusia, baik kepada raja, kepada pemedan, perusahaan tertinggi,
maupun kepada wanita-wanita. Nah, ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan mengajar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak anak, nah supaya dengan berbuat baik kamu membutuhkan kepikiran orang-orang bodoh. Hidupnya seperti orang merdeka, bukan seperti wanita yang menandakan kemerdekaan itu untuk mengubah kejahatan wanita. Tetaplah hidupnya seperti hamba anak. Hormatilah semua orang, kasihnya saudara saudaramu. Tentunya anak-anak hormati aja. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu diberikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom dan selamat berjumpa kembali untuk seluruh sahabat di sisi dimanapun berada. Semoga sahabat di sisi semua tetap dalam keadaan yang sehat walafiat dan senantiasa tetap dalam limpahan kasih Yesus Kristus. Saat ini kita berada dalam semarak kemeriahan Hari Jadi Indonesia yang ke-80 tahun. 80 tahun lalu negara kita berdiri dan merdeka sebagai sebuah negara kesatuan, di mana kita sebagai umat Katolik diminta untuk senantiasa terlibat dalam setiap cara yang dilakukan oleh kita masing-masing sesuai dengan panggilan kita untuk membangun negara kita tercinta. Sahabat di sisi yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada permenungan kali ini saya ingin mengajak kita
untuk merenungkan apa itu makna kemerdekaan bagi kita, teristimewa kita sebagai warga Indonesia sekaligus warga gereja. Setiap orang tentunya dapat menjelaskan atau menceritakan apa makna kemerdekaan menurut pengalaman pribadi masing-masing. Namun, pada dasarnya, kemerdekaan itu adalah rasa terbebas dari tekanan-tekanan, serta yang paling penting adalah kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi sesama dan semesta. Sehingga kiranya dari hal-hal baik itu muncullah kedamaian, kesejahteraan, serta berbagai buah karya kasih yang menjadi lambang pewartaan kita sebagai seorang Kristiani. Permenungan kita kali ini akan direfleksikan melalui terang bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Dalam bacaan Injil tadi dikisahkan bahwa orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian ingin menjebak Yesus dengan mengajukan pertanyaan, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Mereka berlaku seolah-olah sebagai bangsa yang meninggikan kebenaran dan ingin tahu tentang peraturan-peraturan yang adil. Padahal di balik pertanyaan itu, mereka hanya ingin mengetahui kepada siapakah Yesus berpihak. Jika Yesus masuk ke dalam pertanyaan yang mereka buat dan terjebak, maka mereka akan memiliki alasan untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Sedikit informasi mengenai kedua kelompok tersebut, di mana kelompok Farisi merupakan kelompok nasionalis orang Yahudi, sedangkan kelompok Herodian merupakan kelompok pendukung Herodes, atau semacam kelompok koalisi pendukung pemerintah yang sedang bertahta saat itu. Sebenarnya kaum Farisi dan kelompok Herodian merupakan dua kelompok yang saling bertentangan. Satu oposisi, satu lagi koalisi. Namun ketika berhadapan dengan Yesus, mereka seolah-olah saling mendukung, saling bersatu, hanya agar dapat menjebak dan menjatuhkan Yesus. Kendati demikian, Yesus memberikan jawaban yang sungguh di luar dugaan mereka. Yesus berkata, "Berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Sahabat di sisi yang dikasihi Tuhan, Broadus yang merupakan seorang ahli tafsir merumuskan kalimat Yesus ini demikian: "Kamu memperoleh ini dari Kaisar, maka bayarkan kembali kepadanya." Mata uang bergambar Kaisar mewakili pemerintahannya dengan berbagai keuntungan dan keistimewaan yang terkait dengannya. Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah adalah milik Allah. Di sini, kewajiban rohani dianggap sebagai suatu hal yang terpisah, meskipun bukan tanpa hubungan. Tunduk secara benar kepada kekuasaan pemerintah merupakan bagian dari kewajiban rohani. Tetapi seorang beriman pada akhirnya harus tunduk kepada kehendak Allah. Kita bisa membacanya dalam 1 Petrus
bab 2 ayat 13 sampai 15 dan Kisah Para Rasul bab 4 ayat 19 dan ayat 20. Sahabat di sisi yang terkasih, dalam perikop ini kita diajak untuk merenungkan agar kita tidak terjebak dalam situasi menggunakan agama untuk berpolitik ataupun demi kekuasaan, tetapi kita diarahkan untuk berpolitik menggunakan moral agama yang mengajarkan kebaikan, cinta kasih, dan kebenaran. Kita sebagai warga negara sekaligus warga gereja harus bisa membedakan kedua hal tersebut. Gereja tidak melarang kita untuk berpolitik, namun jangan sampai dalil agama digunakan untuk mencapai kepentingan dalam politik. Sahabat di sisi yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita dengan sungguh-sungguh memaknai peristiwa kemerdekaan saat ini sebagai kesempatan untuk kita menunjukkan jati diri kita sebagai 100% warga negara Indonesia yang akan menjaga persatuan dan kesatuan tanah tumpah darah ini dengan segenap jiwa dan raga kita. Selain itu, sebagai warga gereja, kita menjadi 100% Katolik yang menjunjung tinggi kekatolikan kita dan iman kepercayaan kepada Yesus Kristus. Mari sebagai warga negara kita bangun bangsa ini melalui panggilan hidup kita dalam setiap profesi ataupun situasi dan kondisi dimanapun kita berada, tetap berlandaskan dengan iman dan cinta kasih dari Yesus Kristus yang memampukan kita sebagai umat-Nya untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab terhadap pemerintah dan juga terlebih terhadap Allah. Tentunya kita harus melakukan hal-hal baik setiap hari, dimanapun dan kapanpun, agar kita mampu mencerminkan dan menunjukkan identitas sebagai warga Indonesia dan warga gereja Katolik yang dipenuhi dengan sukacita, cinta kasih, serta kebaikan yang berasal dari Tuhan. Semoga permenungan ini semakin menguatkan iman, harapan, dan kasih kita kepada Yesus Kristus, serta memupuk semangat untuk menjaga tanah air tercinta. Tuhan Yesus memberkati. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas
Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sahabat di sisi yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam program Deus Vult, Tuhan berkehendak, hanya di sisi radio Suara Inspirasi Tanpa Batas. Hari ini edisi 17 Agustus 2025 yang bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Baru saja kita mendengarkan pujian persembahan yang dinyanyikan oleh Rafaela
dari Gereja Santa Maria Penolong Abadi, Samarinda, Kalimantan Timur. Pujian persembahan ini berjudul Doa Kami, yang diciptakan oleh Sari Simorangkir. Pujian ini merupakan ungkapan kita semua yang ingin berdoa bagi bangsa dan negara kita agar dapat terus maju dan berkembang, serta membawa seluruh rakyat Indonesia dalam hidup yang penuh damai dan sukacita. Sahabat di sisi yang dikasihi Tuhan, kita juga tadi sempat diajak untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan bersama Vincentius Hufang, di mana mengajak kita untuk menyadari kewajiban kita sebagai warga negara dan warga gereja Katolik, di mana kewajiban kita sebagai warga negara merupakan bagian dari kewajiban rohani kita. Dan pada akhirnya sebagai orang yang beriman, tentu kewajiban yang kita lakukan sebagai bagian mewujudkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sahabat di sisi yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan memasuki segmen Citato, Cerita Santa Santo. Segmen Citato hari ini akan dibacakan oleh Maria Goretti dari Gereja Bunda Maria Bunda Karmel, Paroki Sebanban Raya, Kalimantan Selatan. Segmen Citato hari ini akan menceritakan Santa Lucia, perawan dan martir, di mana kita ingin bersama-sama meneladani Santa Lucia yang berjuang mempertahankan kemurniannya sampai pada akhirnya memperoleh mahkota kemartirannya. Setelah itu, kita akan memasuki segmen Serikat Serba-serbi Katolik, yang hari ini kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang Monsinyur Albertus Sugija Pranata, Uskup pribumi pertama di Indonesia, dan beliau juga diberikan gelar Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Segmen Serikat hari ini akan dibawakan oleh Rafael Kusnen Chandra dari Gereja Santo Laurentius, Paroki Alam Sutra, Tangerang. Sahabat di sisi yang dikasihi Tuhan, setelah segmen Citato dan Serikat, kita akan bersama-sama mendoakan setiap intensi yang sudah masuk ke ruang redaksi Deus Vult. Doa intensi ini akan dipimpin oleh Catur Tulus Setiorini dari Gereja Santa Perawan Maria Tak Bercela, Kemutiran, Yogyakarta. Bagi sahabat di sisi yang memiliki intensi doa yang ingin didoakan bersama-sama dalam program Deus Vult ini, dapat menyampaikan intensi doa tersebut pada grup WhatsApp sahabat di sisi, atau dapat chat di WhatsApp call center di sisi di nomor 0812 50504274. Mari sahabat di sisi yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Santa Lucia dan kita mengenal sosok Monsinyur Albertus Sugija Pranata untuk meneladani teladan hidup yang diwariskan oleh beliau. Mari kita siapkan hati juga untuk bersama-sama berdoa bagi intensi-intensi yang menjadi kerinduan dari sahabat di sisi. Selamat mendengarkan. Santa Lucia, perawan dan martir. Lucia lahir di Sirakusa, Pulau Sisilia, Italia, pada abad keempat. Orang tuanya adalah bangsawan Italia yang beragama Kristen. Ayahnya meninggal dunia ketika ia masih kecil, sehingga perkembangan dirinya sebagian besar ada dalam tanggung jawab ibunya, Euticia. Semenjak usia remaja,
Lucia sudah berikrar untuk hidup suci dan murni. Kekaisaran Romawi pada waktu itu diperintah oleh Diocletianus, seorang kaisar kafir yang bengis. Ia menganggap dirinya sebagai keturunan dewa. Oleh sebab itu, seluruh rakyat harus menyembahnya atau menyembah patung dewa-dewa Romawi. Umat Kristen yang gigih membela dan mempertahankan imannya pada saat itu menjadi korban kebengisan Diocletianus. Mereka pun ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Situasi itu menjadi kesempatan emas bagi pemuda-pemuda yang menaruh hati pada Lucia, namun ditolak lamarannya. Mereka benci dan bertekad membalas dendam dengan melaporkan identitas keluarga Lucia sebagai keluarga Kristen kepada kaisar. Kaisar termakan oleh laporan itu sehingga Lucia ditangkap. Mereka merayu, membujuknya dengan berbagai cara agar bisa memperoleh kemurniannya. Tetapi Lucia tak terkalahkan. Ia bertahan dengan gagah dan berani. Para musuhnya tidak mampu menggerakkan dia karena Tuhan memihaknya. Usaha mereka untuk membakar Lucia tampaknya tidak terlaksana. Akhirnya, salah seorang dari algojo memenggal kepalanya sehingga Lucia tewas sebagai martir Kristus oleh pedang seorang algojo yang kafir. Lucia dihormati di Roma, terutama di Sisilia, sebagai perawan dan martir yang sangat terkenal sejak abad ke-6. Untuk menghormatinya, dibangunlah sebuah gereja di Roma. Namanya dimasukkan dalam doa syukur agung misa. Mungkin karena namanya yang berarti cahaya, maka pada abad pertengahan, orang-orang berdoa dengan perantarannya untuk memohon kesembuhan dari penyakit mata. Konon, waktu itu ketika ia disiksa, mata Lucia dicungkil oleh algojo yang menderanya. Ada pula yang bercerita bahwa Lucia sendirilah yang mencungkil matanya dan menunjukkannya kepada pemuda-pemuda yang mengejarnya. Ia wafat sebagai martir pada tanggal 13 Desember tahun 304. Semoga kisah suci Santa Lucia senantiasa menjadi peringatan bagi kita, terutama bagi para putri-putri kita yang manis, untuk selalu bertekun dalam berdoa dan senantiasa memohon perlindungan dari Santa Lucia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kirim tombol. Kamu kenapa, Mer? Kok murung? Lagi sedih? Ya nih, aku lagi kepikiran tanteku yang mau operasi tumor otak. Tapi aku bingung, aku perlu dukung doa. Tapi aku tidak ada channelnya untuk minta dukung doa. Oh, tenang aja, Mer. Ayo yuk, aku ajak kamu ikut programnya Yesua di DCC Radio. Nanti untuk pokok doamu akan didoakan oleh serafim-serafim yang ada di
Yesua. Yuk, ayo. Ya, sahabat DTV, bila membutuhkan dukungan doa, silakan kirimkan pokok-pokok doanya di WA grup sahabat DTV, karena Serafin akan mendoakannya secara khusus lewat program Yesua, Yesus hanya sejauh doa yang disiarkan hari Minggu dari pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sahabat DCC Radio yang terkasih. Hari ini saya Kusnen Chandra dari Paroki Alam Sutra Gereja Santo Laurentius akan membacakan serikat Serba-serbi Katolik tentang uskup pribumi pertama di Indonesia. Siapakah dia? Mari kita ikuti pembahasannya. Ketika bangsa Indonesia meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, banyak tokoh dari berbagai latar belakang ikut berjuang mempertahankannya. Salah satunya adalah seorang imam Katolik yang kemudian menjadi uskup pribumi pertama Indonesia, Monsinyur Albertus Sugia Pranata SC. Dia tidak hanya seorang gembala umat, tetapi juga seorang nasionalis sejati. Semboyannya 100% Katolik, 100% Indonesia. Menjadi warisan yang menginspirasi umat Katolik untuk mencintai tanah air tanpa mengurangi kesetiaan pada iman. Riwayat hidup singkat. Nama lengkap Albertus Sugia Pranata. Lahir 25 November 1896, Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Wafat 22 Juli 1963, Still, Belanda. Ordo, Serikat Yesus. Jabatan penting: Uskup Keuskupan Semarang 1940 sampai 1963. Pengakuan negara: Pahlawan Nasional Indonesia, dianugerahkan pada tahun 1963. Sugia lahir sebagai anak dari keluarga Jawa yang sederhana. Nama kecilnya adalah Sugia. Dia dibaptis pada usia 14 tahun pada tahun 1910 dan diberi nama baptis Albertus. Ketertarikannya pada iman Katolik membawanya masuk ke seminari dan kemudian bergabung dengan Serikat Yesus. Uskup pribumi pertama. Pada 1 Agustus 1940, Paus Pius ke-12 mengangkat Sugia Pranata sebagai Vikaris Apostolik Semarang, menjadikannya uskup Katolik pertama yang berasal dari Indonesia. Penobatannya berlangsung di Gereja Katedral Semarang.
Sebagai uskup pribumi, Sugiya memiliki tekad untuk menunjukkan bahwa menjadi Katolik tidak berarti kehilangan identitas kebangsaan. Dia memperjuangkan inkulturasi iman dalam budaya Indonesia dan selalu dekat dengan rakyat tanpa memandang agama atau suku. Peran dalam masa revolusi. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Sugiya tidak tinggal diam. Dia menggunakan pengaruhnya untuk menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia kepada dunia internasional, menulis surat kepada Vatikan agar mengakui kemerdekaan Indonesia, mendukung perjuangan diplomasi Republik Indonesia, memberikan perlindungan kepada pengungsi dan korban perang tanpa membedakan agama. Sugiya bahkan pindah ke Yogyakarta ketika kota itu menjadi ibu kota Republik agar lebih dekat dengan pusat perjuangan kemerdekaan. Semboyan, 100% Katolik, 100% Indonesia. Kalimat ini menjadi salah satu warisan terbesarnya. Maknanya 100% Katolik. Setia sepenuhnya pada ajaran gereja Katolik, hidup dalam iman yang benar, serta melaksanakan perutusan Kristus. 2. 100% Indonesia. Mencintai tanah air sepenuh hati, berjuang demi kemerdekaan, persatuan, dan keadilan sosial. Bagi Sugiya, iman dan nasionalisme tidak bertentangan, justru saling menguatkan. Menjadi Katolik tidak mengurangi cinta kepada bangsa, dan menjadi Indonesia sejati tidak mengurangi ketaatan kepada Tuhan. Pengakuan sebagai pahlawan nasional. Setelah wafat pada 22 Juli 1963 di Stijl, Belanda, jenazah Sugiya dipulangkan ke Indonesia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang. Presiden Soekarno menganugerahinya gelar pahlawan nasional. Ia menjadi satu-satunya uskup Katolik yang menerima gelar ini di Indonesia. Bukti bahwa perjuangannya diakui lintas agama dan golongan. Warisan bagi bangsa dan gereja. Warisan Monsinyur Sugiya Pranata bagi bangsa dan gereja Indonesia meliputi kesaksian hidup nasionalis religius, teladan bahwa iman dan cinta tanah air berjalan bersama. Inkulturasi iman, mendorong gereja Katolik agar lebih mengakar di budaya Indonesia. Kepedulian sosial, menolong siapa saja yang membutuhkan tanpa memandang agama. Inspirasi generasi muda, mengajak umat Katolik aktif dalam kehidupan berbangsa. Penutup. Pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap 17 Agustus, mengenang Monsinyur Albertus Sugiya Pranata mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan hanya hasil perjuangan fisik, tetapi juga perjuangan hati dan iman. Semboyannya 100% Katolik, 100% Indonesia, tetap relevan hingga kini. Memanggil setiap orang Katolik untuk setia pada Kristus sekaligus mencintai Indonesia sepenuh hati. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Demikianlah serikat kali ini. Kiranya bisa menambah pengetahuan kita akan kekayaan gereja Katolik. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom sahabat Yesus yang terkasih dalam Kristus. Mari kita menyatukan hati, kita mau berdoa bersama untuk intensi-intensi yang sudah masuk ke redaksi Diosful. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu yang begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu peduli dan mengasihi kami. Di malam hari ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang padamu untuk mengaturkan doa-doa kami. Kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan harapan kami dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk DCC Radio. Tuhan, kiranya DCC Radio bisa menjadi saluran berkat dan wadah untuk melayani sahabat disabilitas dimanapun mereka berada. Semoga banyak jiwa yang terpanggil Tuhan untuk mengenal Kristus sebagai Juru Selamatnya melalui DCC Radio. Dan bagi teman-teman yang sama ini sudah setia melayani di DCC Radio, Engkau berkati setiap kehidupannya Tuhan. Dan semoga roh pelayanannya semakin menyala-nyala dalam hati mereka Tuhan, hingga mereka semakin rindu dan terus bersemangat untuk setia melayani di DCC Radio ini Tuhan. Khususnya kami juga berdoa untuk program Diosful yang ada di DCC Radio ini Tuhan. Semoga program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarnya, dan semoga semakin banyak sahabat disabilitas Katolik yang juga mau ikut melayani. Taruh kerinduan dalam hati mereka Tuhan, ketuk hati mereka sehingga mereka pun punya kerinduan untuk melayani. Bagi teman-teman kami yang sama ini sudah setia melayani di Diosful, kiranya Kau berkati setiap kehidupannya, keluarganya, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Kau jadikan berhasil. Dan semoga mereka semakin setia Tuhan untuk melayani Engkau melalui program Diosful ini. Kami juga berdoa untuk sanak saudara keluarga kami, teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, khususnya untuk Ibu Yulia Halim Tuhan. Kiranya Kau lawat, Kau jamah Tuhan sakit di tangannya, dan semoga sobek di tendonnya bisa pulih sempurna Tuhan tanpa operasi. Kau dengarkan harapannya, kerinduannya. Kau dengarkan Tuhan juga apa yang menjadi doa-doa beliau Tuhan. Semoga kesembuhan bisa Ibu Yulia Halim mendapatkan Tuhan hanya dari Engkau Tuhan, dari jamahan-Mu Tuhan, dari lawatan-Mu, dari bilur-bilur darah-Mu yang kudus Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Pak Joni Limbing Tuhan dari sakit neuropatiknya. Semoga segala daya usaha, obat-obatan yang selama ini sudah dikonsumsi bisa menjadi sarana prasarana untuk kesembuhan beliau Tuhan, sehingga beliau bisa tetap menjalani hari-harinya dengan penuh sukacita, dengan badan yang sehat, dan tetap semangat melayani Engkau Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan menyembuhkan Pak Joni Limbing ini Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk Ibu Krisna Purwati Tuhan. Kiranya Engkau sembuhkan sakit di sarafnya Tuhan yang membuat beliau sulit bicara. Tuhan, Engkau tahu kerinduannya untuk terus memuji Engkau. Oleh karena itu kami mohon sembuhkanlah Bu Kristina Purwati dari sakit sarafnya, sehingga beliau bisa kembali lancar berbicara dan semakin semangat Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk sanak saudara keluarga kami yang sudah berpulang lebih dahulu ke rumah-Mu Tuhan, khususnya untuk Bapak Stefanus Lembar Tuhan, yang 5 tahun lalu sudah Engkau panggil di surga. Tuhan, kiranya Engkau ampuni segala dosanya, dan kiranya telah berbahagia abadi bersama para malaikat dan para kudus di surga. Dan semoga jiwa beliau bisa menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Juga bagi jiwa-jiwa di api pemurnian Tuhan, Engkau berikan mereka kelegaan agar mereka boleh memperoleh kerahiman-Mu yang tanpa batas itu Tuhan.
Kiranya Tuhan, setiap doa-doa ini Tuhan kami satukan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami satukan dalam doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat di sisi yang dikasihi Tuhan, demikianlah siaran Deusfold hari ini, tanggal 17 Agustus 2025. Terima kasih kepada sahabat di sisi yang sudah dengan setia mendengarkan program Deusfold hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan melalui konten-konten tadi dapat menjadikan kita sebagai orang Katolik yang 100% Katolik, 100% Indonesia. Terima kasih juga kepada seluruh sahabat disabilitas Katolik dari seluruh Indonesia yang mengisi program Deusfold hari ini. Kiranya semua pelayanan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan semata. Sahabat di sisi, apabila merasa terberkati dan ingin mengajak kerabat yang lain untuk bersama-sama mendengarkan siaran Deusfold hari ini, dapat kembali didengarkan dalam siaran ulang pada hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di DCC Radio Suara Inspirasi Tanpa Batas. Sahabat di sisi yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya ingin menutup siaran Deusfold hari ini dengan sebuah pantun. Pelangi indah sehabis hujan, simbol harapan dan kasih Sang Pencipta. Mari kita rawat persatuan iman untuk Indonesia yang penuh damai dan sukacita. Akhir kata, saya Hendry Buana dari Paroki Hati Kudus Kramat Jakarta undur diri dan salve. Be
Rahim